Aksi protes warga berakhir kericuhan atas lambannya penanganan banjir di Sorong, Papua. Usai polisi merilis dugaan penyebab kematian editor Metro TV, beredar rekaman CCTV saat Yodi membeli pisau. Tidak bermasker saat berolahraga, sejumlah warga ibu kota disanksi sosial hingga bayar denda. Halo, selamat malam pemirsa. Pemerintah turun tangan menanggapi aliran kepercayaan baru di Solok, Sumatera Barat. Selengkapnya bersama saya Mirva Suri, inilah iNews Malam. Aksi protes warga berakhir kericuhan terjadi saat banjir yang melanda kota Sorong, Papua. Warga menilai pemerintah setempat lamban menangani banjir hingga menimbulkan kerugian warga. Pengungsi korban banjir dari desa Ujunge, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan masih bertahan di tenda pengungsian. Sejumlah pengungsi mulai jatuh sakit akibat kedinginan dan berharap mendapatkan bantuan. Bocah 7 tahun tewas tenggelam saat berlibur di lokasi wisata air terjun di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. Proses penemuan korban memakan waktu lama karena derasnya air terjun dan minimnya alat evakuasi. Truk pengangkut kayu terjebak saat akan menyeberangi Sungai Bulango di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Truk yang mogok terseret derasnya arus sungai. Penangkapan ular piton sepanjang 3 meter dari dalam rumah warga di Tangerang, Banten berlangsung dramatis. Ular bahkan nyaris menggigit seorang warga saat proses evakuasi. Warga di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat resah dengan kemunculan monyet di permukiman. Hewan tersebut mengambil makanan dan merusak atap bangunan rumah warga. Aliran kepercayaan baru menggegerkan warga Solok, Sumatera Barat. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut. Aliran kepercayaan baru menggegerkan warga Solok, Sumatera Barat. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Pengawas Aliran Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat pun turun tangan. Terkait dengan aliran kepercayaan baru yang menggegerkan warga Solok, Sumatera Barat, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Solok, Ulfan Yustian Arif, dan Wakil Sekjen Bidang Fatma MUI, Solahuddin Al-Ayyub. Pemirsa, Putri Pedangdut Arafik Laila Fadia Elfous kembali meramaikan Pilkada Pekalongan, Jawa Tengah 2020. Laila diusung PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Majunya artis dalam pemilihan kepala daerah sudah menjadi hal lumrah dalam peta perpolitikan. Ada yang sukses meraih kursi kekuasaan, namun ada juga yang gagal. Pemirsa, Pilkada serentak 2020 diramaikan sejumlah kerabat politikus ternama. Mulai dari Putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, hingga putra Ratu Tatu Hasanah. Mereka bersiap untuk bertarung dalam Pilkada Tangerang Selatan. Terlilit utang, seorang pria tega menjual istrinya di Tanah Datar, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Sebuah perahu yang memuat 8 penumpang terbalik dan tenggelam di Danau Tempe Sopeng, Sulawesi Selatan. 3 penumpang tewas. Peristiwa tenggelamnya kapal terjadi pada Minggu sore. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. 3 penumpang yang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan tewas. Sementara 5 penumpang lainnya dapat diselamatkan. Perahu berpenumpang 8 orang ini diduga kelebihan kapasitas dan terbalik setelah dihantam ombak. Para penumpang rencananya akan berwisata kuliner di sebuah rumah terapung. Polda Metro Jaya menggelar Operasi Patu Jaya 2020 di kawasan Pesting, Jakarta Barat. Banyak pengendara sepeda motor yang ditilang karena nekat melintasi jalan layang. Pemirsa, usai polisi merilis dugaan penyebab kematian editor Metro TV Yodi Prabowo, beredar rekaman CCTV saat almarhum Yodi membeli pisau di sebuah toko. Pisau itu diduga kuat digunakan Yodi untuk mengakhiri hidupnya. Pemirsa, rekaman suara oknum polisi yang menyiksa anaknya viral di media sosial. Hingga saat ini polisi masih memeriksa beberapa pihak terkait. Polisi menangkap pria yang diduga menjual istrinya untuk membayar utang di Kecamatan Lintau Buo, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari pengakuan pelaku, dirinya berutang Rp200.000 dan tidak bisa membayarnya.
Tim penyidik Polres Bangka Tengah melaporkan hasil penyelidikan pelaku sodomi anak di Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Polisi memastikan terdapat puluhan anak yang menjadi korban. Aksi pencabulan siswa SMP terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku merupakan penjaga toilet umum di terminal angkot. Abaikan protokol kesehatan, warga Probolinggo padati pasar hewan untuk membeli hewan kurban. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, penjualan hewan kurban di Jakarta 5 hari jelang Hari Raya Idul Adha cenderung sepi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan di daerah di mana warga memadati pasar hewan untuk membeli hewan kurban. Jelang Hari Raya Idul Adha, puluhan hewan kurban di Situbondo, Jawa Timur mengalami sakit mata. Petugas meminta pedagang untuk memisahkan hewan yang sakit. Presiden Joko Widodo membeli sapi kurban jenis unggul di Gresik, Jawa Timur. Sapi dengan berat 1 ton lebih itu senilai 80 juta hingga 100 juta rupiah. Pemirsa, banyak cara diterapkan penjual hewan kurban untuk menarik minat pembeli saat pandemi COVID-19. Salah satunya dengan melibatkan koboi-koboi wanita untuk mempromosikan hewan kurban. Sejumlah warga ibu kota disanksi sosial hingga denda Rp250.000 karena tidak menggunakan masker. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, makin malam warga yang berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno semakin ramai. Namun masih banyak ditemui warga yang berolahraga tanpa menerapkan protokol kesehatan. Berikut laporan dari reporter Vito Erlangga dan juru kamera Seprio Donaldi dan Leman. Akhir pekan, warga kembali meramaikan sejumlah tempat untuk berolahraga. Meski demikian, masih banyak warga yang berolahraga tanpa menerapkan protokol kesehatan sehingga dirazia Satpol PP. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menggencarkan tes COVID-19. Rencananya sebanyak 5.000 uji tes COVID-19 bisa digelar dalam 1 hari. Pemirsa, DKI Jakarta kembali mencatat penambahan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Hari ini pasien positif di DKI Jakarta bertambah 384 kasus. Dengan demikian total kasus positif COVID-19 di ibu kota mencapai 19.001 orang. Kelurahan Pademangan Barat di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara masih menjadi kelurahan dengan kasus COVID-19 tertinggi. Total ada 244 kasus positif, 172 orang sembuh dan 14 orang meninggal dunia. Kemudian disusul Kelurahan Penjaringan dengan 198 kasus positif, 150 orang sembuh dan 6 orang meninggal dunia. Kelurahan Sunter Agung di Kecamatan Tanjung Priok hingga hari ini mencatat ada 194 kasus positif COVID-19, 171 orang sembuh dan 11 orang meninggal dunia. Sementara itu di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terdapat 161 pasien positif, 65 pasien sembuh dan 8 pasien meninggal dunia. Dan di Kelurahan Lagoa Koja, Jakarta Utara hingga hari ini ada 158 kasus positif COVID-19, 82 orang sembuh dan 6 orang meninggal dunia. Pasca Wakil Wali Kota Surakarta dinyatakan positif COVID-19, gedung Balai Kota disemprot disinfektan. Beberapa gedung ditutup dan sebagian staf kembali bekerja dari rumah. Kantor Wali Kota dan kompleks kantor pemerintah Kota Surakarta disemprot disinfektan. Area parkir dan ruang terbuka pun tak luput dari penyemprotan. Disinfeksi dilakukan setelah Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo positif COVID-19. Sementara sebagian gedung ditutup dan para staf bekerja dari rumah. Meski demikian, pelayanan masyarakat tetap berjalan. Dan pemirsa, berikut perkembangan terbaru kasus COVID-19 di Indonesia. Penambahan kasus konfirmasi ada 1.492, kini total menjadi 98.778. Sementara yang sembuh 1.301 menjadi total 56.655 dan yang meninggal ada 67 sehingga total menjadi 4.781. 8.800 paket sembako bantuan COVID-19 dibagikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, alumni Akabri 88 juga mengadakan donor darah.
Bantuan sembako dan donor darah sebagai bagian dari hari ulang tahun Akabri Angkatan 88 ke-32 di Pangkalan Kolin Lamil, Jakarta pagi tadi. Kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako dari 4 instansi, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga Polri. Paket didistribusikan dengan kapal, mobil, hingga pesawat. Indonesia diprediksi akan menghadapi ledakan penduduk pada tahun depan karena tingginya angka kehamilan baru selama pandemi COVID-19. Melalui program Bidan Inspiratif diharapkan dapat meningkatkan peran bidan di dalam keluarga. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Tampil dominan sejak start, Fabio Quartararo kembali meraih kemenangan di MotoGP Andalusia. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, kloter pertama jemaah haji 2020 sudah tiba di Makkah. Pembatasan jumlah jemaah dilakukan untuk haji tahun ini agar tidak terjadi penyebaran virus COVID-19. Suasana kota Mekah jelang ibadah haji lebih sepi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena pemerintah Arab Saudi mengumumkan pembatasan jemaah untuk ibadah haji 1441 Hijriah. Kuota jemaah tahun ini dibatasi hanya untuk warga Arab Saudi dan sisanya ekspatriat. Sementara itu, jemaah haji kloter pertama sudah tiba di hotel akomodasi setelah diantar menggunakan bus dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Para jemaah diperiksa kesehatannya sebelum masuk hotel. Pemerintah Arab Saudi memperketat protokol kesehatan untuk ibadah haji tahun ini guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Inter Milan kembali ke posisi kedua klasemen sementara Liga Italia Serie A. Inter menggusur posisi Atalanta usai menang 3-0 atas Genoa. Pembalap tim Petronas Yamaha Fabio Quartararo kembali meraih kemenangan di MotoGP Andalusia. Tampil dominan sejak start di sirkuit Angel Nieto, pembalap Prancis itu tak mampu dibendung lawan-lawannya. Informasi MotoGP tadi menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.